Assalamualaikum Pak Alan. Waalaikumsalam Ibu Ica. Gimana kabarnya Pak Alan? Alhamdulillah baik ya Bu. Oh iya Bu, saya mohon bantuannya. Karena hari ini saya akan mengadakan coaching terhadap Ibu Ayu. Saya mohon untuk diobservasi selama saya menjadi coach ya Bu. Apakah Ibu bersedia menjadi observer saya selama saya melakukan coaching dengan Ibu Ayu? Tentu saya bersedia menjadi observer bagi Bapak. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak terkait dengan aktivitas pra-observasi dan pasca observasi. Bagaimana Pak Alan? Sudah siap dengan wawancara di aktivitas pra-observasi ini? Siap Bu. Baik Pak Alan, saya mengingatkan dulu ya Pak, sebelum memulai aktivitas coaching, bahwa ada 3 kompetensi dalam coaching, yaitu yang pertama presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Dalam coaching kali ini, apa sih kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Lalu indikator bahwa Pak Alan bisa mendengarkan aktif itu bagaimana? Indikatornya adalah saat saya bisa melakukan present atau hadir sepenuhnya, baik jiwa, raga, dan hati untuk mendengarkan coaching secara aktif ya Bu, sehingga saya benar-benar bisa memahami permasalahannya dan akhirnya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot guna menggali potensi coaching agar coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, pencapaian atau tujuan yang ingin Pak Alan capai pada coaching kali ini itu apa? Saya bisa melakukan percakapan dengan alur Tirta ya Bu, dan saya ingin agar coach saya dapat mengetahui tujuan dari coaching yang dilakukan ya. Terus mengidentifikasi permasalahan dan solusinya, terus menyusun rencana atau tindakan guna menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab dan tindak lanjut terhadap rencana yang telah dia buat. Baik Pak Alan, apa sih yang Bapak harapkan dari observasi kita kali ini? Saya berharap bisa menjadi coach yang baik ya Bu, bagi coach saya, dan coach saya merasa puas karena bisa menemukan sendiri dari solusi atas permasalahannya Bu. Kalau boleh tahu area pengembangannya untuk coaching kali ini itu apa ya Pak? Kalau tidak salah tentang bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang bervariatif Bu, untuk menumbuhkan motivasi belajar murid saya, seperti itu. Oke, kalau begitu good luck ya Pak untuk coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Ica. Silahkan Ibu Ica. Permisi Bu, bolehkah saya minta waktunya untuk ngobrol sebentar sama Ibu? Oh tentu, boleh sekali Ibu Ica, dengan senang hati. Terima kasih Bu karena bisa meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga senang sekali ya bisa mendengarkan cerita Ibu Ica. Gini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya ya beberapa murid itu banyak yang tidak mengumpulkan tugas gitu. Jadi saya itu bingung menghadapi situasi seperti ini tuh. Gitu ya Bu Ica. Kira-kira apa ya Bu Ica yang harapan Bu Ica itu dari obrolan kita siang hari ini tuh ada nggak? Saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu, agar murid saya ini tidak mengabaikan tugas yang saya berikan. Kemudian mereka juga memiliki motivasi belajar yang baik gitu Bu. Oke, solusi ya, jika obrolan kita siang hari ini mendapatkan solusi nih Bu Ica dari permasalahan yang Bu Ica hadapi, apakah Bu Ica bersedia menjalankannya? Tentu saja Bu. Oke, Bu Ica bisa ceritakan ya permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang? Gini Bu, di kelas saya beberapa murid ini sering tidak mengumpulkan tugas. Padahal saya selalu mengingatkan bahwa mereka ini harus mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Tetapi pada kenyataannya mereka ini mengabaikan tugas-tugas yang saya berikan Bu. Oh, jadi masalahnya itu beberapa murid di kelas Ibu Ica jarang mengerjakan tugas ya Bu Ica ya. Terus kira-kira begitu Bu Ica mendapatkan permasalahan kayak gitu, gimana itunya? Mungkin ini ya Bu, karena anak-anak ini kalau saya perhatikan gitu ya Bu, mereka itu seperti acuh gitu kepada saya. Mereka seperti kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas saya.
Oke, kalau kita rating ya Bu, anak yang selalu mengerjakan tugas itu kita rating, kita nilai 10, sedangkan anak yang tidak mengerjakan tugas itu kita nilai 1. Menurut Ibu Ica, anak-anak di kelas Ibu Ica itu berada di rating berapa atau level berapa? Untuk saat ini anak-anak di kelas saya itu berada di nilai atau level 5 kira-kira. Level 5 ya Bu Ica. Kira-kira Bu Ica ingin ada di peringkat berapa atau di level berapa? Saya sih berharapnya dapat naik di level 8 lah Bu. Oke, level 8 ya Bu Ica. Nah, kira-kira menurut Ibu Ica, apa sih sebabnya anak-anak murid di kelas Ibu itu malas mengerjakan tugas? Bisa jadi karena metode pembelajaran yang kurang tepat mungkin ya Bu ya, sehingga mereka ini kurang tertarik gitu untuk belajar di kelas saya. Oke, bagaimana metode yang Bu Ica gunakan ketika mengajar di kelas Ibu? Boleh ceritakan ke saya? Saya itu biasanya mengajak murid bekerja di dalam kelompok. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Oke, dengan metode yang tadi Ibu Ica sebutkan, kira-kira menurut Ibu Ica, metode itu sudah efektif belum sih bagi murid-murid Ibu? Menurut pengamatan saya ya Bu, awal-awal itu mereka seperti semangat gitu, antusias ya awalnya. Namun dalam beberapa minggu ini, akhir-akhir ini mereka itu seperti kurang tertarik dan mulai bosan gitu. Oke, baik. Ibu Ica, jadi kalau boleh saya simpulkan penyebab dari permasalahan Ibu Ica ini adalah karena murid yang mulai bosan dan kurang tertarik ya Bu dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka itu suka telat atau bahkan tidak mengerjakan tugas. Betul Ibu? Betul sekali seperti itu Bu. Oke, kira-kira nih Ibu Ica, solusi apa yang Ibu Ica lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sepertinya saya harus mengubah metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas gitu ya Bu ya. Bisa jadi keputusan yang sangat baik itu Bu Ica. Lalu sekarang rencana yang tadi Ibu sebutkan, lalu sekarang rencana yang akan Ibu Ica lakukan itu apa? Saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif Bu, dan tentunya menyenangkan gitu ya bagi murid-murid di kelas saya, sehingga mereka ini tumbuh motivasi untuk belajar. Luar biasa ya Bu Ica. Selain itu nih Bu Ica, hal apa lagi yang akan Ibu Ica lakukan selain itu? Ada lagi? Saya juga sepertinya saya akan mengambil beberapa sumber pembelajaran gitu ya Bu. Kemudian media pembelajaran yang bervariasi yang mana sesuai dengan minat murid. Selain itu, saya juga akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya untuk mengumpulkan tugasnya ini dalam bentuk yang sesuai dengan minat mereka. Jadi tidak harus PowerPoint kayak gitu. Jadi sesuai keinginan mereka aja. Ide Ibu Ica itu menarik sekali ya. Kayaknya kalau bisa diterapkan bagus tuh Bu Ica. Tapi kira-kira kapan Bu Ica mau melaksanakan rencana Ibu ini? Tentunya saya akan segera melaksanakannya Bu. Oke, ketika Bu Ica melaksanakan rencana Ibu itu, kira-kira siapa orang yang bisa membantu Bu Ica? Saya mungkin akan berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat sesama mapel Bu tentang agar kita bisa saling bertukar saran tentang meningkatkan semangat anak agar mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh kita. Oke, baik Ibu Ica. Nah, setelah obrolan kita siang ini, kesimpulan apa sih yang bisa Ibu Ica dapatkan? Ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Saya juga harus lebih peka ya Bu ya dengan kebutuhan murid-murid di kelas saya. Kemudian saya juga akan menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Kemudian saya juga akan menyiapkan berbagai sumber pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bervariasi, sehingga murid-murid saya ini lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang telah saya berikan. Oke, baik Bu Ica. Sekarang kita sudah berada di ujung obrolan ya Bu Ica. Bu Ica kan sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Bu, saya sangat lega, saya merasa lega ya, karena
selama ini masalah yang saya hadapi ternyata ada solusinya ketika saya ngobrol dengan Ibu Ayu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Ibu Ica. Terima kasih juga sudah bercerita. Ya, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ica. Assalamualaikum Ibu Ica. Waalaikumsalam Pak Alan. Alhamdulillah Bu Ica sudah selesai coaching bersama Ibu Ayunya. Alhamdulillah Pak Alan ya. Tadi saya lihat coachingnya itu mengalir seperti air ya Pak ya. Dan akhirnya coach ini dapat menemukan solusi dari masalahnya. Nah Pak Alan, yang ingin saya tanyakan nih Pak, apa yang sudah dilakukan selama proses coaching dan apakah indikator ketercapaiannya itu sudah tercapai atau belum? Selama coaching saya berusaha present, hadir sepenuhnya Bu, mendengarkan sebuah keluh kesah tadi oleh Ibu Ayu dan mendengarkannya secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi agar Ibu Ayu selaku coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan alhamdulillah tujuan yang saya ingin tercapai yaitu coach saya Ibu Ayu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Apakah Pak Alan bisa mengembangkan kompetensi yang tadi pada saat praobservasi Pak Alan sebutkan? Alhamdulillah bisa Bu. Saya bisa melakukan kompetensi dengan mendengarkan secara aktif Bu. Saya akan membacakan data ya Pak ya dari hasil percakapan coaching tadi yang dilakukan oleh Pak Alan dan Ibu Ayu berdasarkan data yang saya miliki ya Pak ya. Jadi yang pertama itu coach tadi awalnya bingung kira-kira apa yang akan dilakukan olehnya untuk mengatasi masalahnya. Kemudian dengan Pak Alan ini mendengarkan aktif, Pak Alan dapat menangkap kata kunci sehingga Pak Alan dapat membuat pertanyaan berbobot dan coach pun tidak kebingungan lagi. Nah, kira-kira nih Pak Alan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin benar-benar bisa menerapkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagus sekali Pak Alan. Semoga seiring berjalannya waktu, Pak Alan bisa mengembangkan 3 kompetensi inti coaching dan prinsip-prinsip coaching, terutama dalam pembelajaran baik bagi murid maupun bagi rekan sejawat ya Pak ya. Amin Bu. Alhamdulillah, terima kasih bantuan observasinya Ibu Ica. Terima kasih kembali Pak Alan. Semangat terus ya Pak ya. Iya baik Bu. Saya pamit ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ica. Waalaikumsalam Bu Ayu. Oke, bagaimana kabarnya Bu Ica? Alhamdulillah baik. Gini Bu Ayu, saya tuh kan mau coaching Pak Alan ya. Jadi saya mohon diobservasi selama saya menjadi coach Bu sama Ibu. Apakah Ibu bersedia menjadi observer ketika saya mau coaching Pak Alan? Oh, sangat bersedia. Kebetulan saya juga ada waktu ya untuk mendengarkan ceritanya Bu Ica dan saya senang banget loh Bu Ica mau mempercayakan ceritanya ke saya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Tapi sebelumnya saya mengingatkan dulu ya Bu, sebelum aktivitas coaching itu bahwa ada 3 kompetensi dalam coaching ya Bu. Sudah tahu ya Bu ya bahwa salah satunya itu present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah itu tuh dalam coaching kali ini apa kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan dari 3 itu? Untuk kompetensi coaching kali ini yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu. Oh, mendengarkan aktif. Oke, kalau indikator bahwa Bu Ica itu bisa mendengarkan aktif itu bagaimana ya Bu? Boleh jelaskan ke saya? Indikatornya adalah ketika saya bisa presence atau hadir sepenuhnya gitu, baik jiwa, raga, dan hati untuk mendengarkan coach secara aktif sehingga saya benar-benar bisa memahami permasalahan dan akhirnya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot guna menggali potensi coach agar coach ini dapat menemukan solusinya sendiri. Oh, seperti itu. Berarti pencapaian atau tujuan yang ingin Bu Ica capai pada coaching kali ini itu apa Bu?
Tentunya saya ingin percakapan ini berjalan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dan saya juga ingin coaching ini dapat mengetahui tujuan dari coaching, kemudian dapat mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi, menyusun rencana tindak lanjut, dan bertanggung jawab atas tindak lanjut yang terjadi pada masalahnya. Oke, bagus sekali Bu Ica. Selanjutnya apa yang Ibu Ica harapkan dari observasi kita hari ini? Apa harapannya? Saya berharap bisa menjadi coach yang baik ya Bu ya, tentunya bagi coach saya, dan coach ini merasa puas karena dia bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, berarti area pengembangan coachingnya ini apa ya Bu Ica? Kalau tidak salah, bagaimana menciptakan pembelajaran yang variatif untuk menumbuhkan motivasi belajar murid. Oke, kalau begitu semoga berhasil ya Bu Ica proses coachingnya dengan coach Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Alan. Waalaikumsalam Bu Ayu, silahkan, mangga. Oke, terima kasih Pak Alan. Gini Pak, saya boleh minta waktu Pak Alan nggak untuk ngobrol sebentar? Tentu saja boleh Bu, dengan senang hati. Terima kasih Pak Alan sudah meluangkan waktu buat saya. Saya juga senang sekali. Ibu Ayu mau bercerita dengan saya? Ya begini Pak, akhir-akhir ini di kelas saya tuh beberapa murid tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan Pak. Saya bingung menghadapi situasi seperti ini tuh gimana ya Pak? Oh begitu ya Ibu Ayu. Kira-kira apa yang Ibu Ayu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Ya, yang saya harapkan dari obrolan itu saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak, supaya murid saya itu tidak mengabaikan tugas yang saya berikan lagi dan mereka itu punya motivasi belajar yang semakin baik gitu Pak. Oke. Jika obrolan kita siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Ayu, apakah Ibu Ayu bersedia menjalankannya? Oh tentu bersedia sekali Pak. Bisakah Ibu Ayu ceritakan permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Ayu? Bisa Pak, begini ya Pak, di kelas saya itu beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugasnya. Lalu padahal saya itu sudah mengingatkan murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu Pak. Tapi kenyataannya tuh mereka mengabaikan tugas yang saya berikan Pak. Oh, jadi masalahnya beberapa murid di kelas Ibu Ayu itu jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikannya. Kira-kira begitu ya permasalahannya ya? Iya betul Pak. Apa yang membuat murid di kelas Ibu Ayu itu jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Apa ya Pak, kalau saya perhatikan murid saya itu seperti acuh kepada saya gitu ya Pak. Terus mereka juga sepertinya kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas saya Pak. Oh baik Bu. Kalau anak-anak yang mengerjakan tugas itu kita bilang misalkan anak yang sudah mengerjakan tugas itu kita di level 10 ya Bu. Terus anak yang tidak mengumpulkan tugas itu sama sekali ada di level 1 ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu Ayu nih, anak-anak di kelas Ibu Ayu nih berada di level berapa? Untuk sekarang kayaknya level 5 ya Pak. Oh, kira-kira Ibu Ayu itu ingin meningkatkan di level berapa gitu? Kalau saya sih untuk sementara ini ingin meningkatkannya di level 8 Pak. Kira-kira menurut Ibu Ayu apa sih penyebab beberapa murid di kelas Ibu Ayu ini kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas? Bisa jadi karena metode mengajar saya yang kurang tepat apa ya Pak, sehingga murid saya itu kurang menarik, sehingga saya itu kurang menarik perhatian murid-murid saya gitu Pak. Oh seperti itu ya Bu. Bagaimana metode yang Ibu Ayu gunakan ketika mengajar di kelasnya seperti apa Bu? Biasanya itu saya mengajak murid bekerja dalam kelompok Pak, dan memberikan kesempatan kepada mereka itu untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Biasanya seperti itu Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu Ayu, apakah metode itu sudah efektif bagi murid-murid di kelas Ibu?
Awalnya sih mereka itu tertarik ya Pak dan terlihat antusias sekali di awal-awal. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini tuh sepertinya mereka mulai bosan Pak. Oh, seperti itu. Baiklah Ibu Ayu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu, penyebab dari permasalahan Ibu Ayu ini karena murid mulai bosan ya dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka ya Bu. Ya. Dan menyebabkan mereka tidak mau mengumpulkan tugasnya. Betul seperti itu ya Bu? Iya betul sekali Pak. Kira-kira solusi apa yang dapat Ibu Ayu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apa ya Pak? Sepertinya saya harus mengubah metode mengajar saya Pak ya Pak. Oh, keputusan yang sangat baik ya Ibu Ayu. Lalu sekarang apa rencana yang akan Ibu Ayu lakukan? Rencananya sih saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih bervariatif ya Pak. Dan tentunya pembelajaran yang menyenangkan juga untuk murid-murid saya di kelas sehingga mereka itu termotivasi untuk belajar Pak. Luar biasa sekali ya Ibu Ayu. Selain itu, hal apa lagi yang ingin Ibu Ayu lakukan? Saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar atau media pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya, sesuai dengan sesuai dengan minat murid saya. Selain itu, saya akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya untuk mengumpulkan tugasnya dalam bentuk yang sesuai dengan minat mereka Pak. Wah, ide yang sangat menarik ya Ibu Ayu. Kira-kira kapan nih Ibu Ayu akan melaksanakannya? Kapan ya? Karena sudah urgent sekali ya Pak. Sepertinya saya akan langsung melaksanakan rencana saya itu. Mungkin mulai besok Pak. Oke. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu Ayu untuk mempersiapkan pembelajaran sehingga anak-anak lebih bersemangat lagi ketika Ibu Ayu memberikan tugas kepada mereka? Sepertinya saya butuh dukungan dari guru sesama mapel ya Pak, untuk saling bertukar saran tentang meningkatkan semangat belajar anak agar anak itu mau mengerjakan tugas dari saya. Mungkin itu. Baiklah ya Ibu Ayu, setelah obrolan kita siang hari ini, kesimpulan apa yang Ibu Ayu dapatkan? Kesimpulannya ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ya Pak. Terus saya juga harus lebih peka dengan kebutuhan murid-murid saya di kelas. Maka saya akan menerapkan metode mengajar yang variatif dan menyenangkan Pak. Lalu menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran juga sehingga murid-murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan Pak. Baik ya Ibu Ayu. Sekarang Ibu Ayu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri ya. Apakah Ibu Ayu sudah merasa lebih baik saat ini? Alhamdulillah Pak Alan, saya merasa sangat lega dan plong sekali ya. Terima kasih banyak Pak. Saya mengobrol dengan Bapak akhirnya menemukan solusi yang bisa saya pakai ke depannya. Sama-sama Ibu sudah mau berbagi cerita dengan saya. Terima kasih. Siap Pak, saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah coachingnya sudah selesai Bu Ayu. Oke, alhamdulillah Ibu Ica. Saya lihat coachingnya mengalir seperti air ya dan akhirnya menemukan solusi dari masalahnya ya coachingnya. Nah Ibu Ica, yang ingin saya tanyakan apa yang sudah dilakukan selama coaching dan apakah indikator ketercapaian atau tujuan sudah tercapai Ibu Ica? Selama coaching saya ini berusaha presence ya Bu, jadi saya tuh hadir sepenuhnya, kemudian berusaha mendengarkan semua keluh kesah Pak Alan selaku coach saya, dan saya juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi agar Pak Alan selaku coach ini dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, alhamdulillah tujuan yang saya inginkan ini tercapai, yaitu coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, apakah Bu Ica bisa mengembangkan kompetensi yang tadi pada saat pra-observasi disebutkan Bu Ica? Alhamdulillah bisa Bu. Saya bisa melakukan kompetensi mendengarkan aktif,
Oke, saya akan membacakan data ya Bu Ica dari hasil percakapan coaching tadi berdasarkan data yang saya miliki ya Bu ya. Yang pertama itu saya menemukan bahwasanya coach tadi awalnya bingung ya kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Lalu yang kedua dengan dengan Bu Ica mendengarkan secara aktif, itu Bu Ica dapat menangkap kata kunci sehingga dapat membuat pertanyaan berbobot dan coach pun tidak kebingungan lagi ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ica kembangkan? Saya ingin benar-benar bisa menerapkan 3 kompetensi inti coaching Bu, yaitu presence ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali Ibu Ica ya. Semoga seiring berjalannya waktu, Ibu Ica itu bisa mengembangkan 3 kompetensi inti coaching dan prinsip-prinsip coaching ya, terutama dalam pembelajaran baik bagi murid maupun dengan rekan sejawat ya Ibu Ica. Iya, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayu atas bantuannya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Semangat ya Bu Ica. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Ibu Ica. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Pak Alan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Begini Pak, saya tuh mau minta bantuan ya, karena hari ini tuh saya mengadakan coaching terhadap Ibu Ica ya. Saya mohon untuk diobservasi selama saya menjadi coach ya Pak. Bapak kira-kira bersedia nggak untuk mengobservasi saya mengcoaching Ibu Ica? Baik, saya bersedia Bu untuk menjadi observer. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait aktivitas pra-observer dan pasca-observer. Bagaimana Ibu Ayu sudah siap dengan wawancara di aktivitas di pra-observasi ini? Siap Bapak. Ibu Ayu, saya mengingatkan dulu ya sebelum memulai aktivitas coaching, bahwa ada 3 kompetensi dalam coaching, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam coaching kali ini, apa kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan? Rencananya sih saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Lalu indikator bahwa Ibu Ayu itu bisa mendengarkan aktif itu bagaimana caranya Bu? Indikatornya adalah saat saya bisa melakukan present atau hadir sepenuhnya baik jiwa, raga, dan hati saya untuk mendengarkan coach secara aktif sehingga saya benar-benar bisa memahami permasalahan dan akhirnya mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu gunanya menggali potensi coach agar coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Pencapaian atau tujuan yang Ibu Ayu capai pada coaching kali ini apa gitu? Tujuannya itu saya melakukan percakapan dengan alur tirta ya Pak, dan saya ingin agar coach saya itu dapat mengetahui tujuan dari coaching yang dilakukannya, lalu mengidentifikasi permasalahan dan solusinya, lalu menyusun rencana tindakan guna menyelesaikan masalahnya dan bertanggung jawab dan tidak lanjut terhadap tindak lanjut terhadap rencana yang telah dia buat. Baik. Ibu Ayu, apa yang Ibu Ayu harapkan dari observasi kita kali ini? Saya sih berharap banget bisa menjadi coach yang baik bagi coach saya ya Pak ya, dan coach saya itu merasa puas karena bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itu harapan saya Pak. Untuk area pengembangan coaching ini kira-kira apa ya Bu? Kalau tidak salah itu ya Pak, tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang variatif untuk menumbuhkan motivasi belajar murid. Kalau begitu ya semangat untuk nanti coaching sama Ibu Ica ya. Iya. Coachingnya. Tetap semangat Bu untuk menjalankan coachingnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Pak Alan. Permisi Bu, boleh saya minta waktunya untuk ngobrol sebentar sama Ibu? Tentu saja Pak, dengan senang hati. Terima kasih Ibu bisa meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga senang sekali Pak Alan mau bercerita dengan saya. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya beberapa murid tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan gitu. Saya bingung untuk menghadapi situasi seperti ini Bu. Oh gitu ya Pak Alan. Kira-kira apa yang Pak Alan harapkan dari obrolan kita siang hari ini?
Saya berharap sih bisa mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan yang saya hadapi, agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya kasih gitu Bu, dan mereka memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi atau sangat baik gitu Bu. Jika obrolan kita pada siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak ya, apakah Bapak bersedia menjalankannya? Ya tentu Bu, saya akan menjalankan dari solusi itu. Bisakah Bapak ceritakan permasalahan yang sedang Bapak hadapi secara detail? Jadi begini Bu ya, di kelas saya itu ada beberapa murid sering tidak mengumpulkan atau tidak mengerjakan tugas ya. Padahal saya selalu mengingatkan murid-murid saya itu untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya harus tepat waktu. Tetapi kenyataannya mereka mengabaikan tugas yang saya berikan Bu. Oh, jadi masalahnya ini beberapa murid di kelas Pak Alan jarang mengerjakan tugas. Kalau misalnya mengumpulkan pun mereka telat gitu ya Pak ya? Iya betul seperti itu Bu. Kira-kira apa sih yang membuat murid di kelas Bapak ini jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Mungkin Pak Alan bisa ceritakan kira-kira penyebabnya apa gitu. Kalau saya perhatikan sih Bu, murid saya itu sepertinya acuh pada saya. Mereka sepertinya kurang tertarik gitu mengikuti proses pembelajaran di kelas saya, seperti itu Bu. Baik Pak, kalau kita beri rating ya, beri nilai, jika anak-anak yang mengerjakan tugas itu dinilai 10 dan anak-anak yang tidak mengerjakan tugas itu dinilai 1, kira-kira di kelas Bapak nih, menurut Bapak anak-anak di kelas Pak Alan itu berada di level berapa? Untuk sekarang sih ya mungkin masih di level 5 Bu. Level 5. Iya. Nah, Pak Alan ini ingin meningkatkan ke level berapa? Untuk sementara sih saya ingin meningkatnya paling di level 8, kalau level 10 mungkin agak sempurna ya Bu. Kira-kira menurut Pak Alan nih, apa sebabnya beberapa murid di kelas Bapak ini kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas? Bisa jadi karena metode pembelajaran saya atau metode mengajar saya kurang tepat ya Bu, sehingga kurang menariknya perhatian murid-murid di kelas saya, seperti itu Bu. Oke, bagaimana sih metode yang digunakan Pak Alan saat pembelajaran di kelas? Saya biasanya itu mengajak murid bekerja dalam kelompok Bu, dan memberikannya kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan, seperti itu Bu. Kira-kira menurut Pak Alan metode itu sudah efektif belum sih bagi murid-murid di kelas Bapak? Kalau di awal-awal sih ya Bu, metode yang saya kasih itu mereka sangat tertarik dan sangat antusias. Tapi dalam beberapa minggu ini mereka sepertinya mulai bosan dengan metode seperti itu Bu. Oke, baik Pak Alan. Kalau saya simpulkan nih Bapak ya, penyebab dari permasalahan Pak Alan ini karena murid yang mulai bosan gitu ya dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka ini tidak mengumpulkan tugas di kelas Bapak. Seperti itu Pak? Wah iya betul Bu, emang seperti itu. Kira-kira solusi apa yang Pak Alan dapat lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Sepertinya saya harus mengubah metode pengajaran saya di kelas Bu, supaya anak lebih tertarik lagi. Keputusan yang sangat baik Pak Alan. Lalu sekarang apa rencana yang akan Pak Alan lakukan? Tadi yang sudah saya katakan, saya akan menerapkan metode pengajaran yang lebih menarik atau lebih variatif Bu, dan tentunya menyenangkan bagi murid-murid di kelas sehingga mereka termotivasi untuk belajar, seperti itu Bu. Luar biasa sekali Pak Alan. Selain itu Pak, hal apa lagi sih yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menggunakan berbagai sumber media belajar ya Bu, dan media pembelajaran gitu yang bervariasi sesuai dengan minat belajar murid. Selain itu juga saya akan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengumpulkan tugas-tugasnya dalam bentuk yang sesuai dengan minat mereka, seperti itu Bu. Wah iya, ide yang sangat menarik Pak Alan. Kira-kira kapan nih Pak Alan akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan segera melaksanakannya dalam beberapa hari ini Bu. Ada nggak sih seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Alan untuk mempersiapkan pembelajaran sehingga murid-murid ini lebih bersemangat mengerjakan tugas ketika Pak Alan memberikan tugas?
Saya akan mungkin berdiskusi dengan sesama guru mapel untuk saling bertukar saran untuk meningkatkan semangat agar murid mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya, seperti itu. Baik Pak Alan, setelah obrolan kita siang hari ini nih Pak, kira-kira kesimpulan apa sih yang Bapak dapat ambil? Iya Bu, ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Saya harus lebih peka lagi dengan kebutuhan-kebutuhan murid di kelas saya ya Bu. Saya juga akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif gitu dan menyenangkan, serta menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran sehingga murid-murid lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan gitu Bu. Baik Pak Alan, sekarang Pak Alan sudah menemukan ya solusi dari permasalahan Bapak. Apakah Bapak sudah merasa lebih baik saat ini? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah merasa lega. Terima kasih Ibu Ica sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya bisa bercerita leluasa. Ya, sama-sama Pak Alan. Oke, saya pamit dulu ya Bu. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Pak Alan. Alhamdulillah Pak, tadi sudah selesai coaching saya dengan Ibu Ica. Alhamdulillah ya Ibu Ayu, saya lihat coachingnya tadi mengalir seperti air dan akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Ibu Ayu, yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan selama coaching tadi dan apakah indikator ketercapaian atau tujuan yang sudah Ibu Ayu capai? Oke, tadi selama coaching itu saya berusaha present ya Pak, yaitu hadir sepenuhnya. Terus saya juga berusaha mendengarkan semua keluh kesah dari Ibu Ica dengan mendengarkan secara aktif. Dan saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi agar Ibu Ica selaku coach saya itu menemukan sendiri solusinya dari permasalahannya. Dan alhamdulillah Pak, tujuan yang saya inginkan tercapai. Itu terlihat dari coach saya itu menemukan sendiri solusi dari masalahnya Pak. Nah, apakah Ibu Ayu bisa mengembangkan kompetensi yang tadi pada saat observasi? Bisakah Ibu Ayu sebutkan? Oke, alhamdulillah bisa Pak. Saya bisa melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Saya akan membacakan data dari hasil percakapan coaching tadi ya, Ibu Ayu dengan Ibu Ica. Tadi berdasarkan data yang saya miliki, coach tadi awalnya bingung ya, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya ya Bu. Iya betul. Terus dengan Ibu Ayu mendengarkan aktif ya, Ibu Ayu dapat menangkap ya kata kunci sehingga dapat membuat pertanyaan yang berbobot dan coach pun tidak kebingungan lagi. Iya, Nah, betul, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ayu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ya Pak, saya itu ingin benar-benar bisa mengembangkan 3 kompetensi inti coaching Pak, yaitu present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot Pak. Wah, bagus sekali ya Ibu Ayu. Semoga seiring berjalannya waktu, Ibu Ayu bisa mengembangkan 3 kompetensi inti coaching dan prinsip-prinsip coaching, terutama dalam pembelajaran baik bagi murid maupun rekan sejawat. Amin ya Bu. Amin, terima kasih. Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak bantuannya hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Ibu. Oke, kalau gitu saya pamit izin ya Pak. Assalamualaikum Pak Alan. Waalaikumsalam Ibu Ayu.